kita harus punya budget yang memang untuk dana darurat. Hal-hal seperti itulah, karena kan yang kita bisa nikmatin sekarang ini alhamdulillah kita harus syukuri, tapi harus kita siapkan nanti di masa depan apakah kita masih bisa menikmati hal yang seperti ini lagi atau enggak gitu. Nah, tadi kan kayak kalau yang dari cerita lo itu, ya dia udah punya aset segala macam, tiba-tiba hidupnya berubah, ambruk, dijual semua, malah punya utang minus gitu kan. Jadi kemarin itu aku sempat ketemu sama temen. Dia udah bertahun-tahun ya di Jakarta, mungkin dari tahun 2018 gitu kan. Nah, aku coba nanyain, kamu berarti udah 8 tahun ya? Itu Di apa Jakarta aja asetnya? Ya. Ya dia hanya terdiam gitu kan. Wah, nggak ano bro. Apa tuh? Nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Lah, kok bisa sampai nggak ada gitu kan? Ya nggak tahu lah, ya mungkin karena pendapatanku nggak terlalu besar sih, atau ya nggak tahu, habis gitu aja sih kan untuk anak SD di Jawa gitu kan, terus aku di sini di Jakarta sendirian, ya habis untuk itu aja gitu kan. Oh, jadi aku termanggu-manggu dari situ. Nah, mungkin dari sini nggak tahu ya Sobat Moviners, beberapa ada yang mengalami ini ya, cuman nggak tahu nih, jadi Om Hendri apakah ada pengalaman ya nanyain orang itu kira-kira hampir sama seperti itu? Sebenarnya banyak tuh ya, terutama apa ya para pekerja-pekerja ya pengalaman pribadi, teman-teman gitu ya. Memang nggak banyak dari kita yang bisa punya aset tuh. Jadi ya ini faktornya banyak ya Zut ya. Kemarin kan gue sempat nanyain di grup tuh macam-macam pilihannya kan. Ada yang kayak apa sih nggak tahu prioritas, atau misalkan gaya hidup, atau apalagi kayak gitu-gitu kan. Nah itu pendapatnya tuh macam-macam gitu loh. Tapi kalau yang gue perhatiin sendiri sih, memang yang nggak bisa dihindari itu adalah ego pribadi, Sud. Oh. Ego pribadi, terus gaya hidup. Nah itu yang paling susah tuh. Itu karena manusiawi ya, sifat manusia. Iya. Ketika kita gajinya masih 1.500.000 misalkan ya, itu Kecil bang, masih normal mikirnya gitu gajinya ya. kecil banget. Ya irit-irit misalkan ya, contoh ya. Ini zaman dulu kan. Oh zaman dulu. Kalau gue cerita zaman dulu nih. Oh iya. Terus lama-lama naik nih 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu kan. Padahal kan kalau kita dalam posisi gaji masih kecil, pasti berpikir, kalau gue gajinya 5 juta, gue pasti akan irit-irit nih, gaya hidup nggak akan berubah. Tapi kan faktanya itu masih berubah gitu. Kita akan, ya mulailah yang biasanya pakai motor kita masih motor yang butut gitu kan, naik ke motor yang agak baru gitu ya. Jam yang biasanya biasa aja, sekarang jam lebih mahal, baju yang biasa-biasa aja jadi lebih mahal. Pasti kan kayak gitu. Itu yang bikin kita susah punya aset gitu, karena gaya hidup itu kalau diikutin nggak habis-habis Zut. Iya kan, gaya hidup nggak habis-habis. Udah gitu kebanyakan juga dari kita itu kadang lupa prioritas atau tidak paham prioritas. Jadi ketika kita punya gaji tuh kayak mikirnya, gue nikmatin aja hari ini gitu kan, kapan lagi gue bisa nikmatin hari ini gitu. Tapi nggak dipikirin besoknya seperti apa gitu kan, karena di masa depan itu kan kita nggak tahu ya. Ya bisa jadi kan teman-teman yang tadinya bekerja aman-aman tiba-tiba tidak bekerja gitu kan. Nah itu akhirnya apa? Karena nggak punya uang simpanan jangka panjang atau uang dana darurat, akhirnya kan boro-boro mau beli aset gitu loh. Kalau udah terlalu boros di situ-situ ya udah habis. Nah kalau dari pengalaman lo sendiri Zut, yang suka lo perhatikan apa yang paling susah nih bikin kita nih susah punya aset nih apa nih? Nah sebenarnya ini mau ke pertanyaan kedua sih. Jadi kalau menurutku kan, apakah memang karena gaji yang pas-pasan gitu, jadi membuat orang itu ya nggak punya aset? Karena apa? Apa yang dia dapatkan itu habis untuk kebutuhan hidupnya. Tapi kadang juga berpikir gini ya, oh berarti ada yang salah dengan hidupnya gitu. Karena apa? Ya katakanlah gaji 10 juta, tapi biaya hidup itu 10 juta, gitu kan nggak make-sense. Harusnya apa? Ketika pendapatan 10 juta, ya kehidupannya jangan sampai 10 juta. Misal ya, ya udah tinggal di apartemen gitu kan. Terus anak satu misalnya gitu ya, sekolah di yang agak mahal gitu kan. Terus untuk kebutuhan hidup kan kalau di apartemen kan jadinya kan agak berat gitu ya. Bukan berat sih, artinya lumayan besar untuk kehidupan sehari-harinya. Nah harusnya alternatifnya dia nggak di apartemen, misalnya di mana lah, kontrakan pinggiran kota gitu lah ya. Kontrakan petak karena kalau misalnya kayak kontrakan petak itu
rasa pengen jajannya mungkin nggak berkurang kali ya. Iya nggak Ya sih? kan tergantung situasi kan. Kalau di sini nih, ini apa apartemen kayak gini kan, Nah. kan semuanya lengkap. Lu ke mall ada, ke Iya. pasar ada, jajanan banyak. Go, ya kan? GoFood, kemudian Shopee Food itu juga gampang gitu kan. Nah, kadang jadi ini kalau menurutku ya bener ya, setelah tanya ke beberapa orang memang di gaya hidup sih jatuhnya. Gaya hidup ya. Ya mungkin ego tadi sih, aku sepakat. Cuman kadang orang itu nggak ngeh gitu kalau ternyata yang membuat dia nggak bisa punya aset itu di bagian gaya hidup. Karena apa? Karena ya dia pikir kan bisa jadi begini sih Om Indri. Tadi kan Om Indri udah jelasin ya dari yang pendapatannya sedikit, kebutuhannya ya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Terus ketika naik ya udah jadi ikut naik. Yang jadi masalah adalah kenapa dia ya mungkin nggak tahu ya. Dia kayak soal aset nanti deh. Ini ya bener ya, mumpung lagi Nikmatinnya hari ini gitu kan. Gajinya naik, aku pengen yang enak aja gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya yang dia tabung jadi nggak ada juga gitu. Iya. Karena kan ikut naik gitu kan. Tapi ada juga yang memang prinsipnya aku mau hidupnya yang woles aja. Dia udah tinggi kan pangkatnya. Terus kemudian dia itu rela ngekos dan naik motor ini motor biasa gitu. Bukan yang ya NMAX. Jadi ibaratnya dia sederhana ya. Kayak gitu. Sederhana Nah, ya, iya. gitu ya. Artinya apa tadi? Ego dan pola apa ya? Pola pikir atau kehidupan dia Ya gitu. sama ini apa yang gue bilang prioritas. Kadang nentuin prioritas tuh orang suka bingung gitu loh. Ini prioritas nggak sih gitu kan? Iya, tapi idealnya sih ya, idealnya orang itu mungkin ada aset, tapi mungkin kecil. Jadi kayak nggak ada gitu kan. Aset itu kan sebenarnya yang kita lihat atau kita nilai cukup jelas adalah paling kelihatan gitu ya, rumah gitu kan. Iya Ya nggak sih? kendaraan pun aset, tapi kan dia aset menyusut gitu ya. Ya, dan itu umum kan. Kalau rumah atau apartemen itu jelas gitu. Aku ada aset meskipun ya dia nyicil, KPR ataupun yang penting ada lah ya. Terserah gimana bayarnya gitu kan. Jadi bisa jadi memang karena di pendapatan kurang dia mikirnya ya udah deh agak susah nabung gitu kan. Tapi kalau menurut Om Hendri sendiri gimana dengan pendapatan kecil gitu untuk punya aset Om Hendri? Pendapatan kecil tuh sebenarnya 50-50 ya. Antara kita tetap bisa punya aset atau bukan aset sih, gue ngomongnya lebih. Tapi aset pun ini mungkin bukan rumah ya gitu ya. Kalau dengan pendapatan kecil ya mungkin masih dalam bentuk instrumen investasi misalkan gitu ya, dalam logam mulia emas, perak kayak gitu, atau aset-aset yang lainnya, aset kayak kendaraan gitu. Itu menurut gue sih walaupun 50-50, kalau kita paham ilmunya, paham prioritasnya dan mampu, yang paling utama sih ini Zut, mampu ngirit-ngirit gitu kan. Kalau kita udah mampu ngirit-ngirit, paling nggak itu masih bisa kesimpan lah. Karena kan kalau kita mau punya aset emas gitu kan, sekarang biasa ya opsinya kan udah ada yang digital gitu kan, bisa mulai dari 10.000 gitu. Jadi kalau uang kita memang terbatas atau sedikit ya start dari kecil-kecil aja, 50.000 pun nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung sih menurut gue ya. Ada juga yang memang penghasilan kecil tapi uangnya itu habis gitu karena memang kebutuhannya besar itu ada ya. Kalau memang dalam kondisi seperti itu artinya kita nggak bisa berinvestasi atau mau simpan uang untuk beli aset. Kita harus perbaiki ekonomi kita dulu. Paling ya seperti itu, Iya. 50-50. Oke, tapi gini ya. Bisa jadi orang itu sebenarnya yang aku tanya itu pernah punya aset. Tapi di suatu waktu dia kena PHK. Dijual. Atau nggak bekerja. Iya. Jadi asetnya habis atau kejual tadi ya. Dan bahkan nggak jarang ya dicoba jadinya minus. Dia malah minus itu apa? Ngutang jatuhnya kan. Misalnya dia punya aset katakanlah 100 juta. Oh udah buat dijual habis terus dia ngutang. Jadi minus malahnya. Ya itulah dinamika hidup sih Zut, ya. Kalau gue sih nggak menyalahkan juga ya kondisi seperti itu. Kadang-kadang kan itu di luar kemampuan kita gitu ya. Manusia kan pengennya udah pasti berencana yang baik-baik aja, yang aman-aman aja ya. Tapi tengah jalan yang namanya hidup kan kita nggak tahu ya. Misalkan kena musibah, kena tipu, terus kena PHK gitu kan. Ya itulah makanya kan apapun yang kita lakukan, setidaknya tuh kita harus punya budget yang memang untuk dana darurat. Hal-hal seperti itulah, karena kan yang kita bisa nikmatin sekarang ini alhamdulillah kita harus syukuri, tapi harus kita siapkan nanti di masa depan apakah kita masih bisa menikmati hal yang seperti ini lagi atau enggak gitu. Nah tadi kan kayak kalau yang dari cerita lo itu ya dia udah punya aset segala macam, tiba-tiba hidupnya berubah, ambruk, dijual semua, malah punya utang minus gitu kan. Ya itu setidaknya hal-hal seperti itu atau musibah itu kita nggak tahu, tapi kita bisa merencanakan keamanan diri kita ya dari sekarang untuk di masa depan gitu. Iya, jadi perlunya dana darurat. Masalahnya adalah
dana darurat itu kan sebenarnya hasil dari tabungan, Om Hendri. Iya, tabungannya nggak ada. Nah, ya karena apa? Tadi kan pertanyaan terakhirku ke Om Hendri kan bagaimana kalau pendapatannya kecil atau pas-pasan. Tapi menurutku gini sih, bukan pendapatan kecil itu kan gini ya. Biasanya nih ya, katakanlah kita startingnya dari orang kerja itu dari lulus kuliah gitu Oke. kan. Lulus kuliah itu kecil ya, anggaplah UMR gitu ya, 5 juta Sekarang gitu. UMR. Ya cuman masalahnya kan ketika dia bagi cicil itu masih ada orang tua. Jadi dia nggak mikir apa namanya ngekos atau ngontrak gitu lah. Pokoknya dia tinggal sama orang tua, makan pun mungkin sama orang tua dan hanya supaya dia orang tuanya dikasih untuk makan atau apa gitu lah ya. Dia nebeng di situ. Artinya itu dia udah punya tabungan sih sebenarnya. Seharusnya. Ya, karena Seharusnya. ini mungkin dari pengalamanku ya. Dulu aku punya tabungan ya karena Karena masih sama orang tua. orang tua dan ya sebenarnya bukan karena orang tua karena aku dulu di mes tuh. Kalau Jadi lu di mes. Kalau gue punya tabungan ya karena gue masih hidup sama orang tua waktu Ya, itu. mirip-mirip kan karena sebenarnya pengeluaran yang paling besar itu di tempat tinggal jatuhnya. Iya kan, karena kalau kita hidup sama orang tua nggak mikir makan, nggak mikir listrik. Ya paling kalau kita Dikasih uang punya aja ini gitu kan kasih kan. uang aja gitu kan. Tapi Iya. kan nggak sebesar kayak kita apa Benar. sih bayar KPR kan Iya, atau nyicil Heeh. apa gitu kan. Makanya sebenarnya yang paling pas itu ketika setelah lulus kuliah itu bisa nabung yang cukup lumayan gitu kan. Otomatis kalau kerja katakanlah 3 atau 5 itu masa sih nggak ada kenaikan gaji gitu. Iya. Nah masalahnya tadi kenaikannya itu egonya besar apa enggak. Misalnya lagi naik dikit dia aku mau nyicil mobil. Tapi punya aset sebenarnya sih. Tapi kan jadi kayak asetnya menyusut gitu kan. Iya. Tapi ya nggak masalah sih daripada nggak ada gitu kan. Dia ditanya kamu apa yang didapatkan apa ya nggak ada. Oh, nggak ada kamu kerja belasan tahun malah nggak kelihatan apapun. Ada Kalau seperti dulu itu. tuh gue bertahap Sud untuk yang kayak gitu kan, kadang kita susah ngelawan ego kita gitu ya. Jadi gue bikin kayak tabungan rencana nih yang setahun 2 tahun gitu ya, yang wajib tiap bulan di debit. Habis itu setelah tabungan rencana, begitu udah agak paham tentang instrumen investasi kayak logam mulia gitu ya, gue beli emas fisik. Jadi setiap habis gajian tuh beli emas fisik tuh segram gitu. Dulu masih murah segramnya, Oh. masih 500.000. sekarang ya? sekarang mau rutin kan mikir ya, misalkan kita yang nggak usah gini deh. Kalau dulu orang gaji 5 juta ya beli emas 1 gram kecil lah ya. Tapi sekarang orang gaji 5 juta beli 1 gram mikir. Udah tahu separuh gajinya dia beli itu. Makan apa nanti gitu kan? Iya. Ya, tapi gini kalau bagi teman-teman yang punya kelebihan uang gitu ya, kelebihan gaji, dirutinin aja tiap bulan kayak segram atau 0,5 gram kalau terlalu tinggi gitu ya. Yang penting ada, nanti begitu di masa depan kita sewaktu-waktu butuh uang itu langsung dijual gampang dan nilainya malah bertumbuh. Gitu aja sih. Iya, nah jadi ini udah cukup jelas gitu ya kenapa sih kalian tidak punya aset. Nah kesimpulannya tadi sangat jelas. Apapun itu bentuknya ya, mau di tabungan, ditabung di taruh di instrumen lain, beli emas gitu ya minimal ada sih. Tapi memang dengan catatan pendapatannya itu ada sisanya. Kalau enggak memang enggak susah sih Om Hendri gitu. Karena ngepres banget memang ada. Yang ada itu ada orang hidupannya itu gali lubang tutup lubang gitu kan. Itu udah susah kalau yang gitu seperti kan. itu. Nah, tadi kalau Om Hendri ngomong terkait dengan investasi kecil-kecilan gitu ya, beliin aset emas atau perak itu bisa di Movit Indonesia, di Movit Silver atau Movit Gold. Ini start dari yang kecil ya. Iya, jadi nanti kalau misalnya penasaran itu ada grupnya juga kok. Nanti Om Didi kasihkan gitu ya biar sobat Moviter bisa join di situ dan bisa tanya-tanya gitu kan. Sebenarnya nggak tanya ini Mas perak gimana ya, enggak, tapi bisa jadi aku kok bingung nih ya, kok bisa jadi konsultan gitu. Kita itu menerima Kita cerita tuh gitu ya. apa Jadi, sih namanya, kita melayani pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang japri di grup ada gitu yang ya. bingung gitu kan. Aku Sama mau ini nanya. satu lagi, jangan meremehkan ketika kita berani memulai hal yang kecil. Hal yang kecil tuh misalkan teman-teman mau beli emas 1 gram gak sanggup, beli yang 0,1 tapi dikumpulin terus lama-lama ya, ntar nggak kerasa tuh udah 50 keping 100 keping, dijualnya gede-gede juga gitu loh, bertambah juga nilainya. Termasuk perak yang cuma 1 gram nih. 1 gram itu kan range harganya di 98.000 sampai 100.000 gitu kan. Itu jangan dianggap remeh teman-teman. Katakanlah teman-teman budgetnya cuma segitu, ya sudah nggak apa-apa, belikan aja, nanti ada budget lagi beli yang lebih besar seperti itu. Tapi nanti di masa depan kita punya tabungan logam mulia itu udah banyak. Ya kalau dijual gede juga gitu. Kalau kita simpannya 4 atau 5 tahun ya. Terus sebenarnya kan mungkin ada pertanyaan gitu ya dari sobat Movit Ners. Kalau belinya di Movit nanti gimana ya kalau mau jual? Ya kalau misalnya bingung balikin ke kita lagi sih. Iya, kan memang ada sudah ada tutorialnya ya cara jualnya gimana, tinggal scan barcode, nanti teman-teman bisa ikutin aja update-nya di Instagram.
atau masuk ke grup tanya adminnya langsung. Gitu. Oke ya, jadi sudah cukup jelas ya kenapa orang-orang akhir-akhir ini asetnya jarang. Susah ya. Nah, bisa jadi dia udah punya aset terus kejual. Yang kedua memang dia ya nggak mikirin aset gitu. Artinya pendapatannya pas-pasan, dia hanya untuk kehidupan biasa aja. Oke, jadi untuk pagi ini itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus ini ya subscribe, like, komen dan share channel Move Indonesia biar kita tetap semangat sih. Dalam apa? Dalam mengedukasi Sobat Move Fitness terkait dengan literasi keuangan. Harapannya ya semua ya saya, Om Henry biar masih tetap belajar juga gitu kan. Apa yang kita sampaikan itu juga sebenarnya nggak mutlak ya. Artinya apa ya terserah dari teman-teman. Jadi kita memberikan arahan seperti itu. Sharing ya. Sharing gitu ya. Bisa dilaksanakan bisa enggak. Oke kalau gitu tongkrongin terus Channel Move Indonesia tempatnya untuk cari ilmu.